Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Irsal Talks dengan saya Alif Jumil Pratama sebagai host di acara Irsal Talks pada hari ini. Nah, di Irsal Talk kali ini kita mempunyai tema yang berjudul Readiness Towards a Global Energy Transition Zero Emission in the Context of the Indonesia. Nah, tujuan dari tema tersebut adalah agar seluruh lapisan masyarakat bisa lebih aware terhadap berbagai isu internasional. Jadi, ini tuh bukan hanya untuk mahasiswa hubungan internasional Universitas Sriwijaya saja. Nah, berbicara soal isu internasional, topik yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang transisi energi. Mengingat transisi energi ini sudah jadi perbincangan di G20 kemarin. Nah, kira-kira siapa nih pemateri yang bakal ngisi podcast kita pada hari ini? Pemateri kita adalah seorang dosen dari hubungan internasional yang mengampu mata kuliah isu perlindungan global. Nah, kemudian beliau juga sekaligus pembina dari Himpunan Hubungan Internasional atau yang biasa disebut IRSA. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdul Halim SIPMA. Halo Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Alif. Alhamdulillah sehat. Alif gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih akhir selama libur kemarin Pak Halim ngapain aja nih kegiatannya? Wah, kira-kira? sebenarnya yang punya jatah libur itu teman-teman mahasiswa ya. Iya, sebetulnya ya. Kalau kita sebagai dosen masih tetap beraktivitas, pastinya tetap meneliti, melakukan pengabdian masyarakat. Dan terakhir juga baru semalam ini selesai menginput nilai semester pendek. Oh iya, berarti tetap produktif ya tentunya. Pastinya, harus ya, tetap produktif. Gak mau kalah sama mahasiswa. Nggak mau kalah. Oke, jadi seperti yang akan kita bahas pada hari ini Pak Halim tentang transisi energi. Nah, ngomong-ngomong tentang transisi energi, kira-kira apa sih sebenarnya transisi energi tersebut nih Pak Halim? Oke. Sebenarnya sebelumnya kita mulai dulu dengan sebuah wacana dasar gitu ya, bahwa isu yang diangkat oleh teman-teman IRSA adalah isu yang sangat menarik sekali. Kita tahu bahwa pembicaraan tentang lingkungan gitu ya, kalau kita tarik ke garis belakang sebelum kita bicara tentang apa itu transisi energi, kita juga harus paham dulu tentang isu besar apa sih yang sebenarnya dibangun dalam persoalan energy transition ini. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa yang mendasari ini, pastinya kita tahu bahwa bumi kita gitu ya, Liv ya. Bumi kita ini setiap harinya terus terasa panas gitu, mengalami peningkatan suhu yang terus menerus. Teman-teman mungkin rasain ya, merasa. Apalagi kalau di Indralaya ya. Apalagi di Palembang, Indralaya itu panas banget emang. Betul sekali. Nah, dari situ sebenarnya itu adalah bukti konkret bahwa bumi kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Sehingga banyak hal yang harus menjadi PR besar untuk mempertahankan kondisi bumi. Kalau kita bicara tentang lingkungan global, terutama titik awalnya adalah ketika orang mulai meneliti terkait atmosfer bumi ini. Awal sekali ya, kita bicara tentang penelitian gitu. Orang bicara tentang penelitian terkait atmosfer bumi yang sudah mulai bolong-bolong gitu. Kemudian orang melihat what is the causes of this problem gitu. Apa sih penyebab dari masalah ini gitu. At the end of the day, ternyata yang ditemukan dari masalah ini tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas manusia yang berlebihan. Aktivitas manusia ini yang kemudian terus memproduksi emisi gas rumah kaca misalnya, karbon dioksida yang terlalu luar biasa terus meningkat sehingga panas bumi ini menjadi lebih tinggi, ozon dan lain sebagainya juga rusak, dan masalah-masalah teknis lainnya ya secara keilmuan eksakta mungkin bisa dibahas nantinya. Tapi satu hal sebenarnya, Liv, yang tidak bisa kita lepaskan adalah bahwa persoalan yang hari ini hadir tidak bisa dilepaskan dari bagaimana manusia beraktivitas. Manusia ini bisa dalam konteks individu, bisa dalam konteks komunitas, atau bisa dalam konteks yang lebih besar dalam bentuk industri, ataupun negara sekalipun gitu. Dalam konteks ini yang memberikan dampak besar terhadap persoalan lingkungan yang ada gitu. Nah,
Hingga akhirnya kemudian isu-isu terkait masalah-masalah lingkungan ini dijadikan sebagai sebuah isu politik karena ranah kita kan ranah ilmu politik ya, ilmu politik global. Benar. Ranah ilmu politik ini kemudian mengangkat isu-isu lingkungan ini menjadi isu yang perlu untuk dipolitisasi, quote unquote gitu, untuk dibicarakan dalam konteks lokal negara maupun antar negara gitu ya. Sehingga pada akhirnya kemudian tercetuslah yang namanya KTT Bumi, dan pada akhirnya membentuk yang namanya United Nations Framework Convention on Climate Change karena orang udah fokus gitu. Perubahan iklim ya. Betul sekali, perubahan iklim. Jadi orang udah mulai bicara tentang perubahan iklim. Kemudian apa sih yang harus dilakukan dari UNFCCC ini, kemudian orang membentuk yang namanya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto inilah yang kemudian meregulasi trade karbon, bagaimana industrialisasi juga diatur di dalamnya. Nah, dari situ kemudian kita bicara tentang bagaimana transisi energi. Nah, transisi energi ini sebenarnya secara definisi teman-teman sekalian yang di rumah maupun yang nonton secara virtual hari ini bisa tahu gitu apa itu transisi energi sebenarnya ketika nge-googling itu ya. Bahwa transisi energi sesederhana bahwa perubahan penggunaan energi yang berasal dari fosil terutama gitu menjadi energi terbaru, menjadi energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Karena asumsi dasarnya adalah energi-energi yang tidak terbarukan, energi-energi dari fosil ini lebih banyak menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan yang kita kenal sebagai emisi tadi, gitu. Jadi transisi energi gitu bisa dipahami secara sederhana bahwa ada perubahan transition gitu ya, perubahan dari penggunaan energi dalam bentuk fosil selama ini yang menyebabkan emisi terlalu tinggi sehingga merusak lingkungan gitu. Hingga pada akhirnya diubah menjadi energi yang jauh lebih ramah lingkungan lagi. Gitu kira-kira sederhana itu mendefinisikannya. Berarti ini tuh bisa dibilang suatu transisi itu adalah sebuah proses nih ya. Betul. Untuk mencapai suatu tujuan ya. Itu tadi bisa kita lihat secara garis besarnya adalah mengubah menjadi lebih ramah lingkungan. Betul sekali. Selain untuk mengubah ke yang menjadi lebih ramah lingkungan, ada lagi nggak kira-kira tujuan dari transisi energi tersebut atau secara detailnya atau gimana nih Pak Halim? Oke. Sebenarnya transisi energi ini tidak hanya ingin mengubah komposisi dari perubahan energi yang berasal dari energi fosil menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana make our earth better gitu ya. Membuat bumi kita ini menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih sehat lagi karena kita tahu setelah ini ada next generation yang akan tetap hidup di bumi. Sehingga perlu dipikirkan bahwa transisi energi akan memberikan proteksi kehidupan ke depannya yang lebih baik lagi untuk bumi kita. Dan juga Liv, sebenarnya teman-teman, hal yang sering kita gadang-gadangkan mungkin kita di Indonesia terutama yang ngerasain cuman wah kok panas banget gitu ya. Tapi pernah nggak kita berpikir misalnya negara-negara di Pasifik misalnya gitu ya, negara-negara kepulauan kecil gitu misalnya ada Solomon, Tuvalu, Vanuatu dan lain sebagainya, negara-negara kecil yang berada di lautan Pasifik gitu. Ketika panas bumi ini meningkat teman-teman sekalian, es di kutub mencair. Asumsinya adalah ketika es di kutub itu mencair, ada peningkatan dari level of the sea gitu ya. Kenaikan dari rata-rata permukaan air laut gitu. Bayangkan teman-teman ketika pulau-pulau kecil yang ada di Pasifik gitu mengalami peningkatan air laut, pastinya daratannya semakin tergerus ya. Lama-kelamaan apa yang kemudian mungkin terjadi deh? Terjadinya hilang, betul ya? Terkikis dan kemudian akan hilang. Pastinya akan hilang dan itu berbahaya sekali gitu. Orang hidup di sana tapi nggak ada pulaunya gimana gitu ya. Jadi mempertahankan suhu bumi adalah sebuah cara yang sebenarnya ingin dilakukan untuk mempertahankan kehidupan eksistensi manusia. Jangan cuma melihatnya dalam konteks Indonesia sebenarnya, tapi melihatnya dalam skop yang lebih besar. Indonesia juga negara-negara kepulauan kan? Betul banget. Banyak banget pulau-pulau kecil kita. Nah, pada akhirnya kemudian kalau misalnya pulau-pulau kecil ini si levelnya terus naik, hilang lah. Banyak hilang. Sehingga ya bicara kedaulatan dan lain sebagainya nanti. Banyak sekali sebenarnya, complicated sekali. Tapi intinya apa yang dituju untuk melakukan transmisi energi atau perubahan energi ini adalah mempertahankan bumi ini agar jauh lebih baik lagi. Setidaknya walaupun kita anggap bumi ini sudah sangat
bukan sudah sangat ya, mungkin lebih sudah rusak gitu dengan semua aktivitas kehidupan yang sudah dilakukan, tapi setidaknya kita mempertahankan kondisi yang tetap bisa menjadi tempat kehidupan kita ke depan gitu kira-kira. Oke, mungkin kalau dari tujuan itu pastinya orang tuh mengharapkan yang terbaik lah ya. Tapi kita nggak tahu nih kira-kira setelah melakukan transisi energi ini apa yang bakal terjadi kalau bicara soal dampak. Nah, kan kita nggak tahu nih apakah ntar dampaknya itu bakal positif semua atau mungkin bahkan ada dampak negatif dari melakukan transisi energi ini sendiri. Kira-kira jadi ada nggak dampak negatif atau mungkin bisa disebutkan dampak positifnya? Oke. Kalau bicara dampak positif sebenarnya banyak ya, Iya, banyak sekali ya dari transisi energi ini. Kita bisa bilang bahwa energi-energi dan proses-proses penghasilan energi ini dan perubahan energi menjadi hal-hal yang kita butuhkan gitu, menjadi jauh lebih ramah lingkungan pastinya gitu ya. Kemudian seperti goalsnya tadi zero emissions gitu ya, emisinya bisa turun gitu dan akan mempertahankan kondisi bumi. Tapi kemudian kita juga terbentur pada sebenarnya tantangan ya, bukan kelebihan dan kekurangan sih, bukan bad and good side-nya, tapi saya lebih bicara tentang tantangan tantangan yang dihadapi sebenarnya. Yang pertama adalah pastinya cost, biaya. Transisi energi akan membutuhkan biaya besar. Iya, betul banget. Karena ada pengembangan teknologi di sana dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang harus terus disiapkan gitu ya. Cost, biaya sebagai sebuah tantangan karena pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Yang kedua nih, Liv, yang paling menurut saya menjadi urgent adalah pola pikir. Pola pikir kita yang selama ini udah nyaman dengan semua energi-energi yang ada gitu ya, harus diubah dengan transaksional energi yang lebih ramah lingkungan. Lebih ramah pastinya, tapi kan proses transisi ini menjadi proses yang harus dihadapi. Artinya ada pola berpikir yang harus diubah. Walau cukup berat ya pastinya. Tapi harus tetap dihadapin oleh masyarakat. Kan kalau sekarang misal sesederhana udah ngantri bensin aja, misalnya ngecas mobil listrik kan itu jadi PR, harga dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah transisi yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi banyak sebenarnya, itu dua tantangan yang sebenarnya saya highlight, tapi masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Itu kira-kira. Jadi gitu ya teman-teman, tantangan dari transisi energi ini. Nah, kira-kira transisi energi ini tuh kira-kira seurgensi apa sih? Maksudnya kayak apa sih urgensi dalam melakukan transisi energi ini nih Pak Halid? Oke. Menarik sih, se-urgent apa kita perlu melakukan transisi energi? Benar. Oke. Kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang namanya United Nations Framework Convention on Climate Change. Orang bicara bahwa perubahan iklim terus terjadi. Deforestasi, pernah dengar ya? Penggundulan hutan secara ilegal dan lain sebagainya, yang menyebabkan stock of the oxygen kita yang harusnya tetap ada, harus tergerus dengan bentuk industrialisasi dan lain sebagainya. Serta produksi, sebenarnya proses produksi yang terus dilakukan dengan menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan gitu ya, menjadi sebuah PR besar sebenarnya untuk meningkatkan persoalan yang ada gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya Liv, urgensinya adalah tadi yang saya bilang, dunia mulai concern terhadap masalah ini. Alif tadi di awal sudah bilang juga ya bahwa G20. Iya, udah dibahas nih di pertemuan G20. G20 sudah mulai membicarakan ini juga. Sehingga pada akhirnya ya kita tahu urgensi inilah yang kemudian menyebabkan kenapa memang isu-isu terkait ini perlu untuk terus dikembangkan, terus untuk diperbaharui, terutama transisi energi. Gitu kira-kira. Jadi bisa kita simpulkan nih kalau transisi energi itu benar-benar udah masalah internasional banget nih, dari negara-negara luar dan pokoknya banyak dari negara nih. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya udah ada belum Pak Halim upaya dalam melakukan transisi energi sendiri? Oke. Sebenarnya kalau ditanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya terkait transisi energi ini sendiri, pemerintah sudah mulai nih sebenarnya dari hal-hal kecil, misalnya membangun kesadaran masyarakat tentang energi ini. Kemudian kita tahu bahwa hari ini lagi tren mobil listrik ya sebenarnya Tapi sebelum mobil listrik ini sebenarnya kan udah ada nih mobil SMK. Ingat ya sih teman-teman sekalian ya,
ada mobil SMK dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya concern pemerintah sudah sangat baik sekali. Belum lagi Indonesia juga tergabung dalam beberapa diskusi-diskusi terkait persoalan iklim. Nah, kalau fokusnya sendiri tentang transisi energi, saya juga baru dapat informasi juga. Sebenarnya saya membaca gitu ya beberapa hal terkait transisi energi. Yang Alif bilang kemarin kita di Bali gitu ya di G20 udah ngobrolin tentang transisi energi. Ternyata Alif apa yang dibicarakan di Bali di follow up nih baru-baru ini di bulan Juni lalu. Indonesia juga melakukan diskusi dalam sebuah forum yang namanya Asian Zero Emissions Community gitu, komunitas negara-negara di Asia yang bersepakat untuk bagaimana menurunkan tingkat emisi yang ada dengan ya tadi ada transisi energi gitu ya. Jadi Indonesia sebenarnya, dan nanti kita juga akan menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang mampu untuk mendukung bagaimana transisi energi ini bisa terus dipercepat agar memberikan dampak baik terhadap bumi. Tapi ingat Livia bahwa transisi energi ini nggak bisa directly to change the conditions of our earth gitu, nggak bisa mengubah secara langsung. At least mengurangi lah ya. At least mengurangi atau berproses untuk terus menjalankannya gitu. Jadi perubahan yang drastis dan instan juga nggak baik kan. Jadi pastinya perlu sekali untuk proses yang panjang gitu. Oke, wah, penjelasan dari Pak Halim benar-benar udah sejelas dan sangat detail banget. Tanpa kita sadari kita sudah di ujung acara nih Pak Halim. Oke. Tapi sebelumnya saya boleh ngasih analisis saya sedikit? Boleh, tentu saja boleh dong. Biar dari apa yang sudah kita diskusikan teman-teman, sebenarnya ada 3 PR besar nih yang kita jadikan sebagai sebuah PR bagi pemerintah, akademisi maupun seluruh elemen termasuk masyarakat sebenarnya dalam proses transisi energi ini. Yang pertama, kita paham bahwa transisi energi yang sudah saya sampaikan butuh pengetahuan. Makanya saya mengcover ini 3 hal penting ini saya menamainya sebagai knowledge, kemudian mindset, and government. 3 ini menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan, yang harus dipahami dan dikuasai gitu ya, untuk melakukan transisi energi yang cukup baik. Yang pertama kita bicara tentang knowledge tadi. Saya sampaikan bahwa transisi energi nggak tiba-tiba ada energinya kemudian dilakukan. Pastinya ada pengetahuan dalam bentuk bagaimana transformasi energi yang sudah ada gitu mampu untuk diubah dan tetap ramah lingkungan. Artinya basicnya adalah how to increase the knowledge about these issues gitu ya. Bagaimana kemudian pengetahuan tentang energi ini harus terus digali. Nah ini tanggung jawab teman-teman sekalian nih, teman-teman mahasiswa, akademisi yang di rumah, terutama untuk menggali kira-kira energi ini harus dikembangkan jadi apa untuk tetap tahan ramah lingkungan. Yang kedua saya bicara tentang mindset tadi. Perubahan tidak akan bisa serta-merta langsung terjadi. Sehingga yang perlu untuk dipikirkan adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat juga, pemerintah juga, komunitas, industri bahkan untuk mau dan mampu menggunakan energi-energi baru gitu dalam proses transisi di mana energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga nih tanggung jawab pemerintah terutama karena kita di hubungan internasional terutama ya bicaranya tentang state relations gitu ya, hubungan antar negara. Nah, alangkah lebih baiknya kalau nantinya tentang transisi energi ini mampu di cover gitu di dalam bentuk kerjasama yang lebih menguntungkan. Nah ini challenge untuk pemerintah sebenarnya untuk bagaimana melakukan transfer of technology misalnya atau transfer of knowledge misalnya yang pada akhirnya mampu memberikan dampak baik terhadap proses transisi. 3 hal ini menurut saya menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi, bagaimana meningkatkan pengetahuan, mengubah pola pikir dan juga meningkatkan kerjasama antar pemerintah. Gitu kira-kira. Oke, wah keren banget nih penyampaian materi dari Pak Halim yang tadi kita dengarkan. Jadi kita beneran udah ada di penghujung acara dan dapat bahwa kita simpulkan bahwa transisi energi ini adalah suatu proses untuk mengubah energi fosil menjadi yang lebih ramah lingkungan, walau banyak tantangannya dan tantangan terbesar yang baru banget Pak Halim tadi jelaskan, government, knowledge, and mindset. Kita berharap yang sebesar-besarnya ya agar teman-teman yang nonton di rumah bisa mengerti dan
memahami dan materi yang disampaikan Pak Halim berguna untuk kedepannya untuk menghadapi transisi energi ini. Oke, terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan podcast Irsa Talks pada hari ini tentang transisi energi yang sangat penting nih teman-teman. Kita berharap ini bakal memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua ya Pak Halim untuk berkontribusi dalam perubahan positif menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, terima kasih juga Pak Halim telah menyempatkan hadir sebagai narasumber yang telah menyempatkan nih pagi-pagi hadir untuk mengisi acara kita pada pagi ini. Oke, sampai jumpa di podcast episode Irsa Talk selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.